Oke, halo guys, ketemu lagi barengan gue Romedal dan hari ini ada sesuatu yang berbeda ya karena kita bakalan Q&A dan Q&A-nya bukan sama orang sembarangan. Karena ini Q&A sama orang yang beberapa waktu lalu jadi tuh gue sempet drama musikal. Terus dia salah satu pemeran utama prianya nih. Dan di situ gue baru betul-betul tahu bagaimana orang ini ternyata punya kualitas penyanyi, acting dan pokoknya komplit deh luar biasa. Langsung aja ya. Ini dia Vildan. Siap. Apa kabar Vildan? Baik. Baik ya. Mana kabar nih? Baik. Jadi kemarin udah dibantuin. oh main sulap ya di drama musikal ya. Iya. Terima kasih juga karena tadi saya datang terlambat guys. Enggak apa-apa. Oke, jadi sebenarnya gini nih Dan. Jadi gue tuh kepengen gue tanya jawab sama lo. Kita pengen ngobrol karena banyak fan di rumah yang juga kepengen tahu pasti tentang lo. Iya, soalnya saya ngikutin Instagramnya Bang Romedal juga banyak bertanya tentang Vildan. Iya, jadi abis drama musikal tuh fam, itu entah kenapa banyak sekali fans Vildan itu juga DM ke tempat gue tuh Instagram gue. Paman, menurut lo Vildan tuh gimana sih? Bla 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 lah, banyak lah pokoknya di sana. Nah tapi di luar itu semua nanti setelah tanya jawab gue juga punya satu request sama lo nih. Siap. Gue kepengen minta diajarin nyanyi dangdut. Nah, serius ya kan? Lu bayangin tuh. Biasa kan populasi muka kayak gini tuh dagang handphone di Roxy, kalau nggak jualan Tokopedia, Tanjung Duren gitu kan ya. Tiba-tiba nyanyi dangdut beda banget tuh ya kan. Lu pernah nggak sih dulu pada saat lu pertama kali memulai karir, lu kan pasti kan nyanyi itu ya, nyanyi dari panggung ke panggung. Terus berapa sih lu pernah dibayar tuh paling murah tuh dulu tuh berapa sih Dan? Dulu saya pertama kali bermusik itu justru nggak nyanyi. Nggak nyanyi? Iya. Justru apa? Gitaris dulu. Gitaris, pantesan main gitarnya jago dari Insya Allah. Jadi saya dulu sebelum nyanyi gitaris selama 12 tahun. Itu ngeband. Ngeband. Tapi belum nyanyi dangdut. Belum nyanyi dangdut. Itu ngeband 12 tahun tamat SMA itu ya tau lah kalau juara penghasilannya berapa, 1 juta bagi 7 orang. Kalau band gitu ya, 1 juta bagi 7 7 orang. orang. Wow. Jadi paling 50.000 gitu. Jadi bisa dapat tuh paling sekali main tuh 50.000 lah bersihnya. Itu belum bayar lagi studio kan. Latihan. Kita patungan gitu. Jadi itu benar-benar nunjukin guys bagaimana ketika lu punya passion yang besar lu berjuang di industri itu dan hari ini jadilah Vildan gitu bahwa semua kerja keras lu dulu sekarang terjawab, bener nggak? Nggak ada yang sia-sia ya. Jadi selama 12 tahun itu terus vakum band, terus saya fokus nyanyi. Tapi Fokus memang dasar nyanyi. untuk dangdut udah ada dari bapak. Jadi kalau di rumah itu dangdutan, di luar ngeband. Ngeband. Jadi memang dangdut sama Ada ngeband basic itu, udah dibawa. Iya, nggak hilang. Nggak hilang. Band juga nggak hilang, dangdut juga nggak hilang. Jadi saya nggak pernah mengotak-ngotakan musik sih. Oke. Jadi dangdut oke, pop oke, rock oke. Oke. Terus kalau misalnya ini bener nggak sih pernah katanya dulu gitarnya Vildan tuh pernah mau dipatahin karena nggak mau belajar suling. Itu mau dipatahin sama siapa sih itu? Pace. Ayah saya. Jadi bapak saya itu apa ya? Orangnya sangat disiplin kalau masalah musik. Oke. Jadi kalau memang waktunya main musik harus main musik. Oke. Teman-teman jangan dulu kita. Jadi karena kalau saya lebih pentingin teman-teman saya itu pasti ada sedikit cekcok dan suling akan dipatahin. Tapi habis gitu. itu dibikinin lagi. Oh gitu. Berarti emang udah terdidik lah ya dari keluarga tuh. Kayak temen gue punya temen tuh dia keluarga pesulap semua. Nah mungkin lu juga begitu bahwa dari orang tua emang udah musisi. Dari kakek, bapak, paman juga bahkan. Gak heran men. Jadi dia tuh kalau lu dengerin Vildan nyanyi tuh dia tuh kayak nada gitu. Jadi ketika dia keluarin apa ya satu bar pendek tuh dia bisa kayak nada gitu. Vildan tuh pernah keluar dari sekolah karena tidak mampu bayar uang komite waktu duduk di bangku SMA, bener kan? Kok tahu dia kayaknya di searching banget. Bener Kalau ya? itu sih enggak sih, cuma gosip aja karena memang itu hari orang tua lagi, ibu saya lagi sakit, memang sakit keras 9 bulan dan saya berhenti sekolah. Berhenti sekolah. Dan akhirnya setelah Jadi biayanya tuh untuk pengobatan orang tua. Jadi bapak itu karena bapak kan tukang kayu, jadi dia penghasilannya itu untuk buat karena memang ibu itu hari sakit keras. Jadi 9 bulan saya nggak sekolah. 9 bulan itu nggak sekolah. Dan Berarti ya benar sempat putus sekolah berarti. Iya, dan akhirnya saya dipanggil kembali ke sekolah. Oh gitu. Karena nggak ada pemain gitar untuk vokal grup. Tapi itu jadi ini ya, jadi yang manggil itu beasiswa kelas nggak? Semacam beasiswa gitu, disupport iya, sama sekolah. Jadi ceritanya gini, teman-teman saya itu udah kelas 2 SMA. Heeh. Sedangkan saya kan nggak putus sekolah. Jadi kelas 1 SMA saya nggak lanjut sampai penaikan kelas 2 SMA saya udah putus sekolah tuh. Setelah kelas 2 saya dipanggil kembali karena katanya ada yang ngiringin vokal grup karena kemarin waktu saya kelas 1 ngiringin dapat juara gitu. Oh gitu. Jadi mereka cari-cari Vildan gimana Vildan, tanya kemana gimana Vildan, terus ke rumah saya.
Oke. Dan diminta kembali lagi. Jadi itu hari saya nggak langsung naik kelas 2 gitu. Jadi diurusin kayak pas sekolah itu emang pengen banget Vildan kembali ke sekolah saya. Jadi saya diurusin kayak pindahan dari mana gitu, seolah-olah pindahan dari mana, ternyata memang langsung kelas 2 gitu. Oh gitu, iya. Itu terjadi di waktu kalau gue SMA tuh di basket sih, bukan di musik. Gitu. Nah, karena memang kalau di sekolah itu kan seni paling diutamakan. Tapi dulu gue jadi keinget ya, dulu tuh gue pernah, karena gue tuh pemalu banget dulu, naik ke panggung disuruh nyanyi, gue ngadep tembok gitu loh, waktu SD. Jadi waktu SMP, apa SMA gue lupa. Lu nyanyi depan gue kasih nilai 9, kalau enggak gue kasih nilai 6 sambil main gitar deh, kata guru gue. Jadi masih nggak mau kan, oke di WC gue kasih, jadi lu nyanyi sama gue doang di WC, gue kasih nilai 9 kesenian lu. Tapi kalau lu nggak nyanyi gue kasih nilai 6, lu tahu kan lu harus 9, digituin. Akhirnya gue nyanyi di WC bro, gurunya sambil ngerokok gini di WC. Bagus. Tapi ya momen-momen waktu kita kecil itu yang bikin kita sekarang gede jadi kayak kita sekarang ya kan. Tuh nyanyi lagu apa? Pop, Chinese atau apa? Pop. Pop. Gue nggak bisa. Jadi gue tuh casing doang Cina guys. Ya. Suruh ngomong Cina nggak bisa. Ya pokoknya wah ini nipu ya wo paksa lah. Itu bahasa Cina itu. Nah terus nih di audisi Akademi Dangdut Akademi 3, gitar Vildan patah waktu audisi sehingga nyanyi tanpa gitar dan gagal. Seberapa penting gitar ketika performance sih menurut lo? Dan itu benar gak sih gitar lu tuh patah waktu audisi? Patah kenapa? Jadi tasnya itu udah lapuk banget, jadi kayak tasnya itu putus. Gitarnya juga putus. Terus jadi akhirnya kebanting. Jadi waktu audisi nggak pakai gitar. Nggak pakai gitar. Dan waktu itu dan nggak lolos. Akhirnya lolosnya di Dangdut Akademi 4. Jadi gitar itu dilem kembali pakai. Wow, jadi gitarnya tuh dilem lagi guys. Iya. Bayangin nggak? Buat ikut Dangdut Akademi 4. Buat ikut Dangdut Akademi 4. Inspiring. Nggak salah kita ngajak orang kali ini ya. Inspiring banget. Gue dulu juga nggak lolos kode master 1. Oh. Tiba-tiba ditelepon suruh main The Master 2. Kita nih dari tadi gue kayak agak mirip kayak gitu ya. Sebagai mantan peserta audisi nyanyi, menurut Vildan audisi dangdut tuh ada kecurangan nggak sih? Kalau menurut saya sih nggak ada. Karena ada ya? Memang real. Saya aja orang yang nggak punya bisa lolos Dangdut Akademi. Dan memang itu kualitas yang dilihat sih. Ya, walaupun tampang bagaimana, walaupun dia dari keluarga mana, kalau dia memiliki kualitas yang bagus, pasti ya. Intinya sih, kalau gue juga ngelihatnya mau itu curang mau itu enggak, tapi intinya orang yang menang itu pasti selalu orang yang paling layak. Itu udah hukumnya. Tapi ada pemikiran kayak gitu tuh. Kayaknya pakai uang kayak gitu. Kan masih Dangdut Akademi 1, 2, 3. Kok yang ini biasa-biasa bisa lolos sih, tapi memang setelah saya rasain ikut sendiri, ternyata enggak gitu. Ternyata enggak. Iya memang. Iya. Tapi awal pemikiran film itu di Dangdut Akademi ya? Waktu saya masih kerja di Papua. Oke, tapi kalau misalnya pencarian bakat lain ya nggak tahu kan, nggak ngerasain, bener nggak? Tapi kalau Dangdut Akademi, Vildan sendiri ngerasain bahwa itu real. Ya, real ya. Real. Keren. Jadi well deserved bahwa lu dapetin apa yang memang lu layak dapetin. Jadinya gitu kan? Karena semua tidak lepas dari kan vote SMS juga. Vote SMS. Yang bisa ditutup kapan aja ya. Curhat gue. Terus menurut lo apakah penyanyi dangdut hasil jebolan audisi itu menurut lo secara kualitas tuh gimana sih Dan? Jebolan Dangdut Akademi secara kualitas bagus, karena memang dangdut ini sangat susah, beda dengan lagu-lagu bukan genre yang, tapi memang dangdut ini agak susah karena dia bermain cengkok di situ. Iya, cengkok. Kalau pop susah. kan maksudnya istilahnya bukan merendahkan pop, tapi memang dia lebih datar. Lebih datar. Iya. Kalau dangdut ini memang kalau penyanyi dangdut sudah pasti bisa menyanyi pop. Iya betul. Kalau tapi penyanyi pop belum tentu bisa nyanyi dangdut. Dangdut, yes, itu dia. Makanya basicnya orang tuh selalu bilang bahwa tingkat kesulitan dari dangdut sama jazz tuh serupa. Oh iya betul. Iya kan secara musikalitas ya. Kalau nyanyi tuh dangdut susah banget. Gue aja tuh gak bisa gitu. Lu suruh gue nge-rap gue bisa. Istilahnya gitu loh. Iya, betul. Tapi lu suruh nyanyi dangdut tuh gak bisa gitu. Karena itu beda banget. Beda banget. Kalau lu sendiri tuh seberapa bangga sih lu jadi seorang penyanyi dangdut akhirnya yang nasional, dikenal banyak orang, punya fanbase besar? Yang pasti sangat bangga sekali. Bangga. Ya, karena cita-cita orang tua juga tuh ingin Vildan menjadi penyanyi dangdut. Walaupun Vildan ngotot dulu selama 12 tahun ingin main jadi gitaris. Dan memang orang tua ini dukung
sebenarnya orang tua itu dukung di mana aja, mau main band mau apa, tapi memang besar hatinya itu di dangdut. Dan karena Vildan nggak pernah kalau latihan sama bapak pasti latihan. Kalau emang saya pilih pop pasti nggak akan pernah latihan sama bapak. Jadi saya imbangin itu. Oke. Makanya saya kalau tampil di Dangdut Academy selalu kadang pakai gitar, kadang pakai suling, kadang main keyboard. Terus kalau misalnya menurut lo, kalau biasa kan ajang pencarian bakat tuh menurut gue ya, ketika lo di dalam sana berkompetisi itu sebenarnya itu adalah ajang momen dimana lo tuh lagi sekolah untuk menuju ke dunia gerbang entertain yang sebenarnya. Lo menurut lo gimana? Lo waktu di Dangdut Academy lo belajar banyak nggak sih di sana? Ada beberapa ya kita bilang dalam hal TV lah, misalnya gimana ketika lu nyanyi lu lihat ke kamera yang lampunya nyala, itu kan perlu membiasakan diri ya kan. Betul. Stage act-nya dan lain-lain. Banyak sih pelajaran yang dipetik di Dangdut Academy, termasuk panggung, blocking. Iya, blocking kayak gitu. Terus mungkin kalau kita kan dulu, saya kan dulu lama band nyanyi lagu band dan artikulasi belum terlalu jelas. Iya, sengau-sengau deh anak band. Gitu. Jadi pas di Dangdut Academy diajarin nyanyi yang benar. Terus artikulasinya ya. Cara bernyanyi benar pakai diafragma. Dada, suara dada. Ya karena kalau anak band biasanya sikat aja. Kayak macam head voice kayak. Iya. Dangdut head voice penting banget sih itu. Nah, kan ada orang-orang yang bilang tuh musik dangdut tuh katro, gue nggak suka, gila, gue nggak suka banget tuh musik dangdut. Kan ada yang kayak gitu-gitu. Kalau lo nanggepin gitu tuh gimana sih? Tergantung sih, karena kan pendengaran orang beda-beda. Kalau saya mungkin Vildan melihatnya itu sebagai hal yang lumrah, tapi pada dasarnya mungkin orang bilang kayak gitu karena melihat musik dangdut yang dulu sebelum Bang Haji. Kalau Bang Haji kan udah modern banget, itu dangdutnya memang bukan yang kayak kalau dulu masih orkes Melayu, masih kayak kayak gitu. Jadi setelah munculnya Bang Haji Rhoma Irama ini, memang dangdut tuh jadi kayak mewah, jadi kayak berkesan, kayak berkelas begitu. Dan begitu juga ketika kemunculan Ridho Rhoma menurut gue. Yes, itu dia agak ke India. Dia itu sebenarnya lebih kayak dangdut kontemporer. Karena emang kan kalau India itu dia nggak, kalau kita kan dangdut memang full gendang gitu. Kalau India memang dia kayak pop dangdut gitu. Tapi sama sih perkembangan musiknya, kalau kayak dulu lagu-lagu India dulu sama kayak lagu-lagu dangdut dulu. Berarti sebenarnya sekarang ini bahwa dangdut itu udah naik level baru, bahwa dangdut itu sekarang udah modern. Dengan adanya Via Valen, dengan yang lain-lain ya. Keren lah, dan dangdut is a music of my country gitu. Sebenarnya for real. Lu lihat aja, maksudnya secara industri kita lihat bagaimana populasi penyanyi dangdut begitu besar. Kemudian permintaan akan dangdut itu sangat besar di Indonesia. So dangdut is the music of my country itu bener banget ya. Karena dari kalangan bawah sampai kalangan atas bisa dinikmati. Bener. Nah terus nih kita kan lihat bagaimana banyak sekali ada penyanyi dangdut yang seksi, bahwa mereka tuh terkesan bahwa jualannya tuh gue tahu bahwa gue jualan gak nyanyi doang, gue jualan semuanya gitu. Ya kan, cewek-cewek yang ya gitu deh, kita tahu lah. Menurut lo kalau nanggepin kayak gitu gimana? Gimana ya? Sah-sah aja apa gimana? Apa ya, sah-sah aja kayaknya. Sah-sah aja sebenarnya. Yang penting jangan sampai keterlaluan gitu, karena kan memang pernah terjadi sama kayak kejadian Bang Haji sama Bunda Inul itu, yang mereka Bang Haji cekal Bunda Inul ya karena goyangannya kan. Karena kan memang dia raja dangdut, dia berhak untuk mencekal Bunda Inul itu hari, karena mungkin terlalu vulgar atau terlalu apa, karena memang kan Bang Haji dia bermusik sambil berdakwah dan dia raja dangdut, dan itu hak dia sebenarnya, dan setelah beberapa tahun itu udah aman. Tapi kalau menurut gue sebenarnya sah-sah aja sih, menurut gue pribadi sah-sah aja. Kenapa? Maksudnya gini, nyanyi di Indonesia cewek dangdut seksi, mungkin lo komplain dan lain sebagainya, kenapa lo nggak komplain Beyonce gitu, atau lo komplain siapa ya di luar negeri, Ariana Grande atau misalnya Rihanna, kenapa lo komplain Rihanna nggak pernah pakai pakaian dalam tuh? Ya kan? Istilahnya gitu loh. Jadi sebenarnya sah-sah aja, ini adalah dunia entertainment dan packagingnya sesuai dengan karakter senimannya masing-masing. Terus kalau misalnya gue tanya, kalau musik dangdut ditiadakan di negeri ini, perasaan lo gimana? Aduh, sakit ya? Banget. Dan itu, sangat jangan sampai, bener gak? Iya, karena itu kan musik asli Indonesia dan nggak boleh dihilang. Wah, ya tapi kalau dangdut sih gue rasa aman ya, lebih cenderung lebih aman. Yang agak nggak aman tuh sulap guys. Baru main paku-paku, cet surat dari KPI datang. Emang gitu ya? Iya.
Lebih nggak aman jadi pesulap? Lagu dangdut yang pertama kali lu hafalin atau nyanyiin tuh apa sih? Apa ya? Soalnya sama bapak itu banyak banget sih. Jadi tahunya itu bukan langsung cuma satu lagu, langsung 5, 6 gitu. Ya paling yang saya sering nyanyiin lagunya Bang Haji sih. Lebih sering nyanyiin lagunya Bang Haji. Terakhir nih, lo lebih suka suling apa gitar? Ini apa ya? Dua-duanya lah. Tuh harus pilih salah satu. Ketika kita bilang gini lah, ketika lo lagi show di panggung, lo lebih interesting untuk lo bawa gitar atau lo bawa suling? Sebenarnya saya kalau offer itu pasti bawa dua-duanya. Pasti tapi bawa kalau dua. untuk memilih mungkin lebih ke gitar. Lebih ke gitar, Iya, karena kan gitar bisa jadi semuanya lo. Kalau suling kan memang Interlude doang, kayak atau apa gitu. Kalau saya main suling itu ada beberapa lagu doang, paling 1 lagu 2 lagu doang. Sisanya main gitar dan nggak pakai gitar. Oke.